pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus penyebab AIDS yang melemahkan kekebalan tubuh. Lalu AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Penularan HIV dan AIDS. Penularan HIV terjadi pada saat cairan tubuh penderita, bisa darah, sperma atau cairan vagina, cairan anus, serta ASI masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu 1. Hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur, atau seks anal. Meski sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Namun, penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita. Misalnya akibat gusi berdarah atau sari awan. Selanjutnya ada penggunaan jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara seseorang tertular HIV. Penularan bisa terjadi jika berbagi pakai penggunaan jarum suntik ketika menggunakan nafsa atau saat membuat tato. 3. Transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Namun, kemungkinan terjadinya penularan ini cukup rendah. Hal ini terjadi karena sekarang pendonor darah harus melewati screening HIV dan infeksi lainnya terlebih dahulu. Selain itu, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Virus HIV juga dapat menular pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV hanya akan menyebar apabila melakukan kontak cairan tubuh terhadap penderita HIV. Selanjutnya ada penyakit dan stadium terkait HIV. Tanda awal manifestasi HIV di mana sistem kekebalan tubuh mulai melemah, tetapi tidak otomatis menunjukkan seseorang terinfeksi HIV. Perlu curiga infeksi HIV terutama bila penyakit sering kambuh dan sulit diobati atau perilaku yang beresiko. Stadium klinis HIV atau WHO dibagi menjadi 4 stadium. Stadium pertama belum timbul gejala dan adanya pembesaran kelenjar limfa. Stadium kedua berat badan menurun, infeksi saluran nafas, herpes zoster ulcus mulut, ruam kulit, dan infeksi jamur kuku. Stadium ketiga, berat badan menurun, diare kronis lebih dari sebulan, demam menetap, TB paru, kandidiasis, dan anemia. Stadium keempat, ada wasting syndrome, TB ekstraparu, toksoplasmosis otak. Selanjutnya ada komplikasi HIV atau AIDS. Infeksi HIV dapat membuat sistem kekebalan tubuh menjadi melemah, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terserang berbagai penyakit. Antara lain ada tuberkulosis, toksoplasmosis, dan kandidiasis. Yang pertama ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan infeksi paru-paru yang menjadi penyebab utama bagi penderita AIDS. Yang kedua ada toksoplasmosis. Toksoplasmosis merupakan infeksi parasit yang dapat memicu kejang bila sampai menyebar ke otak. Yang ketiga ada kandidiasis. Kandidiasis yaitu infeksi akibat jamur Candida yang menyebabkan ruam pada sejumlah area tubuh. Selanjutnya ada strategi pemerintah cegah HIV atau AIDS. Pencegahan HIV atau AIDS dengan prinsip ABCDE yang mana penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, puasa seks bagi yang belum menikah, saling setia pada pasangan bagi yang sudah menikah, gunakan kondom bagi yang berhubungan seks beresiko, jangan memakai narkoba suntik, dan ajari orang sekitar kita informasi tentang HIV yang benar. Pengobatan HIV. Meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri.
dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV adalah efavirenz, etravirin, nevirapin, lamivudin, dan sidofudin. Pasien harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis menderita HIV agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Penting untuk diingat, menunda pengobatan dapat membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi berkembang menjadi AIDS.